Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita akan belajar bersama dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Engkaulah sumber hikmat. Kami tidak mungkin dapat memahami kebenaran firman-Mu jika Engkau tidak menuntun kami. Kami mohon kemurahan-Mu, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini, Kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Punuk Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara sekalian, seorang filsuf Yunani bernama Epictetus yang meninggal tahun 135 Masehi, dia berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Saudara, kita pasti paham apa yang dimaksudkan oleh filsuf ini. Kita harus lebih banyak mendengar daripada kita bicara. Lebih banyak menyimak apa yang dikatakan oleh orang kepada kita daripada kita bicara. Lebih banyak menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui para pelayannya daripada kita berbicara. Luangkan waktu lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Nah, orang yang suka mendengar, dia akan menyimak dan merenungkan apa yang dia dengar. Nah, tema khotbah kali ini, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Tema ini menarik sebab Musa mengatakannya dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dari Kitab Ulangan pasal 31. Kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Orang Israel menyebut kitab ini Hadebarim, artinya perkataan. Hadebarim artinya perkataan. Nah, kata ini sesungguhnya diambil dari Kitab Ulangan pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dimaksud menunjuk pada Musa. Nah, Kitab Ulangan berisi perkataan-perkataan Musa di seberang sungai Yordan, dataran Moab, tepatnya di Araba Yordan. Sebelum ajalnya tiba, Musa membekali umat Israel dengan firman Tuhan. Firman itu menjadi bekal bagi mereka saat nanti mendiami tanah Kanaan. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa dalam keseluruhan Kitab Ulangan itu sesungguhnya adalah firman Tuhan sebagai bekal bagi umat Israel di saat mereka nanti mendiami tanah Kanaan. Nah, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan.
Sebagai seorang pemimpin, Musa tentu saja memiliki kerinduan yang besar untuk bisa memasuki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menunjuk Yosua sebagai pengganti Musa. Musa memimpin hanya sampai di Bukit Nebo. Selanjutnya, Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Hal ini mengingatkan kita akan ungkapan bijak ini. Tiap orang ada masanya, dan tiap masa ada orangnya. Nah, dari ayat 12 jelas, hukum Taurat ini begitu penting, sehingga seluruh bangsa itu berkumpul, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan orang asing pun diminta berkumpul untuk mendengarkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu disebut dalam ayat yang ke-9, hukum Taurat. Kata Taurat diterjemahkan dari bahasa Israel, Torah, artinya pengajaran. Musa menyampaikan hukum pengajaran Tuhan ini kepada bangsa Israel dan menuliskannya kepada mereka. Ini bukan kerja yang mudah, saudara sekalian. Sebab Musa pada waktu itu sudah lanjut usia, jelang 120 tahun. Dan fasilitas tulis-menulis saat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada kertas HVS, ada printer, ada laptop, ada komputer, ada tinta printer, dan lain sebagainya. Fasilitasnya lengkap. Tetapi di zaman Musa, fasilitasnya tidak begitu memadai. Nah, Musa menulis firman Tuhan ini ketika dia berada di padang pasir di dataran Moab. Nah, beda dengan penulis zaman sekarang. Penulis zaman sekarang ketika dia menulis, dia pasti akan masuk kamar yang ber-AC. Jadi udaranya sejuk. Tetapi Musa tidak demikian. Dia berada di padang pasir dan dia menulis di padang pasir. Dan Musa pun menyelesaikan pekerjaan ini. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab. Walau prosesnya sulit, Musa bertanggung jawab menyelesaikannya. Saya mengajak kita untuk berimajinasi, andai kata kita berada di padang pasir dan kita disuruh menulis, menulis. Apakah kita dapat menyelesaikan tanggung jawab itu? Musa bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan firman Tuhan untuk dibacakan, dan dia menyelesaikan tanggung jawab ini. Tidak semua orang yang diberikan tanggung jawab bertanggung jawab hingga akhir. Ada orang yang pada awalnya bersemangat, tetapi kemudian semangatnya itu menjadi kendor dan hilang. Itulah semangat sesaat yang dalam keseharian dibahasakan dengan ungkapan panas-panas tai ayam. Ketika terpilih jadi ketua pembangunan, semangatnya luar biasa. Tetapi ketika ada tantangan, semangatnya mulai kendor. Ketika terpilih menjadi pengurus kelompok, pengurus kolom, pengurus pelsus, pengurus pelka, pengurus jemaat, semangatnya luar biasa. Tetapi ketika ada masalah, semangat itu mulai pudar. Musa, saudara sekalian, sungguh luar biasa. Walau berada di padang pasir, semangatnya menyampaikan firman Tuhan dan menuliskan firman itu tidak pernah pudar. Luar biasa, saudara sekalian. Kemudian Musa memberikan hukum Taurat yang ditulisnya itu kepada imam-imam Bani Lewi. Nah, siapa imam-imam ini? Ternyata mereka adalah pemuka agama yang bertugas mengangkut tabut perjanjian. Musa memberikan kepada mereka agar mereka mempelajarinya dan hidup sesuai dengan hukum Taurat itu. Musa pun memberikan hukum Taurat itu kepada tua-tua Israel atau orang yang tertua yang paling berpengaruh dalam suku bangsa itu. Boleh kita katakan tua-tua ini adalah pemimpin masyarakat. Nah, para pemimpin, entah pemimpin umat maupun pemimpin masyarakat, harus mempelajari firman Tuhan dan mengajarkannya kepada rakyat yang dipimpinnya. Kemudian dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13,
Musa memerintahkan agar hukum Taurat itu dibacakan setiap 7 tahun sekali dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dalam perayaan ini, seluruh umat Israel tinggal di pondok-pondok sebagai peringatan pemeliharaan Tuhan bagi mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, pada hari raya itu, seluruh bangsa Israel dan orang asing yang berada di sana harus mendengar pembacaan hukum Taurat itu agar mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi tujuan dibacakannya hukum Taurat adalah agar umat mendengar firman dan hidup takut akan Tuhan. Nah, kata takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yare Yahweh, artinya perasaan hormat, kagum, dan pasrah kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menunjuk pada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan itu bermula dari mendengar firman Tuhan. Nah, sampai di sini kita telah mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui hamba-hambanya. Pada zaman dahulu melalui Musa, imam, nabi, tapi di zaman sekarang, pendeta, pastor, gembala, penginjil, uskup, dan lain sebagainya. Sebagai pelayan firman, jangan malas. Pewartaan firman harus engkau persiapkan dengan baik. Ada cerita tentang seorang penatua yang memimpin ibadah. Dia memimpin ibadah itu dengan penuh semangat. Saat tiba di khotbah, dia berkhotbah kepada jemaat. Dan di saat dia sedang berkhotbah, tiba-tiba dia terhenti. Tidak bisa bicara. Nah, usut punya usut, ternyata apa yang dia bacakan, khotbah yang dia bacakan, itu ditulis bukan oleh dirinya. Khotbah itu ditulis oleh anaknya, sehingga dia mengalami kesulitan membaca tulisan anaknya. Saudara, di sini kita melihat bahwa penatua ini tidak bersiap. Dia membaca teks khotbah itu nanti saat dia berada di mimbar. Kemalasan adalah dosa. Bertobatlah dari perilaku yang seperti ini. Ini hal pertama yang kita pelajari di sini. Yang kedua, menjadi pemimpin umat maupun masyarakat, kita perlu mempelajari firman. Musa setelah selesai menulis hukum Taurat, dia memberikannya kepada pemimpin umat, yakni imam-imam dan pemimpin rakyat, yakni tua-tua. Dalam konteks jemaat, para majelis jemaat mesti mempelajari firman dengan baik sebelum mereka memberitakannya. Yang ketiga, belajarlah menjadi pendengar firman yang baik. Mengapa harus belajar? Mengapa kita harus belajar? Agar kita memperhatikannya dengan saksama, mencermati, merenungkan, dan melaksanakannya. Sebab ada 3 tipe orang yang mendengar. Tipe yang pertama, mendengar dan tidak memperhatikannya dengan baik, sehingga apa yang didengar berlalu begitu saja. Ibarat kata pepatah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tipe yang kedua, mendengar dan berkonsentrasi saat mendengar, tetapi apa yang didengar tidak dilakukan. Tipe yang ketiga, mendengar dan melakukan apa yang dia dengar. Nah, Tuhan menghendaki tipe yang ketiga, mendengar dan melakukan apa yang dia dengar. Yang keempat, tujuan mendengar firman adalah hidup takut akan Tuhan. Tujuan mendengar firman adalah agar kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, bangsa Israel acap kali berlaku tidak taat. Mereka menyembah anak lembu emas, mereka memberontak melawan Musa, dan sepanjang perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Saudara tahu apa akibatnya? Tuhan menghukum
mereka. Dalam menjalani kehidupan ini, acap kali kita seperti bangsa Israel, membangkang perintah daripada berlaku taat atasnya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Saat memikul salib, Yesus taat pada Bapa Surgawi hingga akhir hidupnya. Yesus mendengar apa kehendak dari Bapa Surgawi sampai akhir hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mendengar firman Tuhan, berkonsentrasi atasnya, dan melakukan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita? Mintalah kekuatan dari Roh Kudus agar Dia menolong kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dengarlah firman dan hiduplah takut akan Tuhan. Amin.